Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranul Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua berarti sapi betina, di ayat 260 hingga 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anna Allaha azizun hakim. Dan ingatlah idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala, ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak percaya akan kekuasaanku dalam menghidupkan itu? Ditanyanya Ibrahim padahal dia mengetahui bahwa Ibrahim mempercayainya, agar Ibrahim memberi jawaban terhadap pertanyaannya hingga para pendengar pun mengerti akan maksudnya. Qala bala, saya percaya, katanya. Walakin, tetapi saya tanyakan, lihat toma inna, agar tenang dan tentram qalbi, hatiku, disebabkan kesaksian yang digabungkan dengan pengambilan dalil. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Firman-Nya, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah kepadamu, dengan shad yang di baris bawah dan di baris depan yang berarti jinakkanlah olehmu, atau potong-potonglah hingga daging dan bulunya bercampur baur. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin, kemudian taruhlah pada setiap bukit yang terletak di negerimu, minhum juz'an tsumma da'uhunna, sebagian daripadanya, setelah itu panggillah dia kepadamu. Ya'tinaka sa'ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan cepat atau segera. Wa'lam annallaha azizun, ketahuilah bahwa Allah maha tangguh hingga tidak suatu pun yang tidak dikuasainya. Hakimun, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Maka diambilnya burung merak, burung elang, burung gagak, dan ayam jantan masing-masing 1 ekor. Lalu dilakukannya apa yang diperingatkan tadi sambil memegang kepala masing-masing. Kemudian dipanggilnya hingga berterbanglah potongan-potongan burung itu menemui kelompoknya sampai menjadi lengkap. Lalu menuju kepalanya yang berada di tangannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Mathalu, perumpamaan atau sifat nafkah dari alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah, artinya dalam menaatinya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 buah tangkai, pada masing-masing tangkai 100 biji. Demikian pula hanya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan lebih banyak dari itu, lima yasha, barang bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un, Allah maha luas karunia-Nya. Alimun, lagi maha mengetahui siapa-siapa yang seharusnya beroleh ganjaran yang berlipat ganda itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan.
orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan cercaan terhadap orang yang diberi. Misalnya dengan mengatakan saya telah berbuat baik kepadamu dan telah menutupi keperluanmu. Wala adzan atau menyakiti perasaan yang bersangkutan. Misalnya dengan menyebut soal itu kepada pihak yang tidak perlu mengetahui dan sebagainya. Lahum ajruhum, mereka beroleh pahala sebagai ganjaran nafkah mereka itu inda rabbihim wala khaufun, di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik atau ucapan yang manis dan penolakan secara lemah lembut terhadap si peminta. Wa maghfiratun, serta pemberian maaf kepadanya atas desakan atau tingkah lakunya. Khairum min sadaqati yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan, dengan mencerca atau mengomelinya. Wallahu ghaniyun, dan Allah Maha Kaya hingga tidak memerlukan sedekah hamba-hambanya. Halimun, lagi Maha Penyantun, dengan menangguhkan hukuman terhadap orang yang mencerca dan menyakiti hati si peminta. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekah-sedekahmu, maksudnya pahala-pahalanya, bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima hingga menjadi hapus. Kalladzi, seperti orang-orang, maksudnya seperti batalnya nafkah orang yang yunfiqu malahu ria'an nasi, menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, maksudnya ingin mendapat pujian manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir, yakni orang munafik. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun. Maka perumpamannya seperti perumpamannya adalah seperti sebuah batu licin yang bertanah di atasnya lalu ditimpa oleh hujan lebat. Fatarokahu solda, hingga menjadi licin tandas tanpa tanah dan apa-apa lagi di atasnya. La yaqdiruna, mereka tidak menguasai. Kalimat ini menyatakan tamsil kepada keadaan orang yang munafik, keadaan orang munafik yang menafkahkan hartanya dengan tujuan beroleh pujian manusia. Domir atau kata ganti manusia di sini menunjukkan jamak, mengingat makna alladzi juga mencakupnya. Ala syai'im mim kasabu, suatu pun dari hasil usaha mereka yang telah mereka kerjakan. Maksudnya pahala di akhirat tak ubahnya bagai batu licin yang ditimpa hujan hingga tanahnya habis dihanyutkan air. Wallahu la yahdil qaumal kafirina, dan Allah tidak menunjukkan orang-orang yang kafir. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum wallahu muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.